Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkurban adalah salah satu sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW ketika seseorang dalam keadaan mampu. Artinya, dia tidak kekurangan harta dan memiliki kelebihan rezeki untuk membeli hewan kurban. Tujuan berkurban adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pelaksanaannya dilakukan pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma 'amila ibnu Adam yauman nahri 'amalan ahabbu ila Allah azza wa jalla min iraqati damin, wa innahu la ya'ti yaumal qiyamati biquruniha wa azlafiha wa ash'ariha. Wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah azza wa jal bimakanin qabla an yaqa'a 'ala al-ardi fatibu biha nafsan." Artinya, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah pada hari Nahr, yakni hari raya Idul Adha, manusia beramal suatu amalan yang lebih dicintai oleh Allah daripada mengalirkan darah dari hewan kurban. Ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, kuku, dan rambut hewan kurban tersebut. Dan sungguh, darah tersebut akan sampai kepada ridho Allah sebelum tetesan darah tersebut jatuh ke bumi. Maka bersihkanlah jiwa kalian dengan berkurban. Selain dari hadis-hadis Rasulullah, perintah untuk berkurban juga datang dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di surat Al-Kautsar ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah hewan. Dari kedua dalil tersebut dapat diketahui bahwa berkurban itu sangat dianjurkan untuk umat muslim yang mampu. Karena harga hewan kurban pun bisa mencapai jutaan atau bahkan puluhan juta, jenis kelamin hewan kurban menjadi salah satu hal yang banyak dipertimbangkan. Karena biasanya harga hewan kurban betina itu lebih murah jika dibandingkan dengan hewan kurban jantan. Hukum kurban hewan betina adalah salah satu hal yang masih menjadi pertanyaan besar bagi sebagian umat muslim. Sebenarnya, apakah boleh berkurban dengan hewan betina? Di dalam Al-Quran maupun hadis tidak dijelaskan secara spesifik mengenai pilihan atau keutamaan jenis kelamin tertentu untuk hewan kurban. Namun, para ulama mengkiaskan atau menyamakan kasus jenis kelamin hewan kurban ini dengan hewan yang digunakan untuk akikoh. Mengenai hewan akikoh, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Alal ghulami syatani wa alal jariyati syatun, la yadurrukum dhukranan kunna au inathan." Akikoh untuk anak laki-laki adalah 2 kambing, dan untuk anak perempuan adalah 1 kambing. Baik berjenis kelamin jantan atau betina, itu tidak masalah. Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, juz 8, halaman 393 menjelaskan terkait hadis ini. Menurut Imam An-Nawawi, jenis kelamin hewan kurban dikiaskan atau dianalogikan dengan hadis yang menjelaskan kebolehan untuk memilih jenis kelamin jantan maupun betina untuk akikoh. Dan diperbolehkan dalam berkurban dengan hewan jantan maupun betina. Sebagaimana mengacu pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Quros dari Rasulullah SAW, bahwa beliau pernah bersabda, akikoh untuk anak laki-laki adalah 2 kambing, dan untuk anak perempuan adalah 1 kambing. Baik berjenis kelamin jantan atau betina, itu tidak masalah. Kata Imam An-Nawawi, jika dalam hal akikoh saja diperbolehkan dengan landasan hadis tersebut, maka hal ini menunjukkan bahwa itu juga diperbolehkan untuk menggunakan hewan berjenis kelamin jantan maupun betina dalam ibadah kurban. Karena
daging hewan jantan itu lebih enak dari daging betina, dan daging betina itu lebih lembab. Para ulama pun bersepakat bahwa hewan ternak yang dijadikan kurban itu boleh berjenis kelamin jantan dan juga betina. Kedua jenis kelamin tersebut sama-sama sah untuk dijadikan kurban. Dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, Syekh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan, ittafaqal ulama'u ala anna al-udhiyata la tasihhu illa min na'am, ibilin wa baqarin, wa minha al-jamus, wa ghanamin, wa minha al-ma'iz, bisairi anwa'iha, fayashmulu az-zakara wal-untha, wal-khusiyya wal-fahl. Para ulama fikih bersepakat bahwa hewan kurban itu tidak diperbolehkan kecuali dengan binatang ternak, yaitu unta, sapi, termasuk di dalamnya adalah kerbau, dan kambing, termasuk di dalamnya kambing kacang, dengan segala jenis yang mencakup hewan ternak, baik itu jantan ataupun betina, yang dikebiri ataupun yang menjadi pejantan. Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' juga menyebutkan kebolehan berkurban dengan hewan ternak jantan maupun betina. Ini adalah kesepakatan ijma' ulama. Yasihhu at-tadhiyatu bil-zakari wa bil-untha bil-ijma'. Sah berkurban dengan hewan ternak jantan dan betina dengan kesepakatan para ulama. Oleh karena itu, tidak ada keutamaan dalam memilih jenis kelamin untuk hewan kurban, baik itu jantan maupun betina. Tidak ada yang lebih diutamakan, karena yang paling penting adalah kesesuaian hewan-hewan yang akan digunakan untuk berkurban dengan syarat-syarat sahnya hewan kurban. Justru yang harus diperhatikan adalah ketika kita hendak berkurban, kita dianjurkan untuk memilih hewan yang terbaik, baik itu dari kesempurnaan anggota tubuhnya, tubuh yang besar dan gemuk, dan lain-lainnya. Hal ini dikarenakan kurban adalah salah satu syiar Allah yang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Namun demikian, ada salah satu ulama, yakni Imam Ar-Romli, yang berpendapat bahwa hewan ternak jantan itu lebih baik daripada hewan betina, karena hewan ternak jantan itu dagingnya lebih bagus dan juga harganya lebih mahal. Dalam kitab Nihayatul Muhtaj, Imam Ar-Romli berkata, wa yajuzu zakarun wa untha wa khuntha, lakin az-zakaru walau bilaunin mafdul fima yadhar afdol. Boleh berkurban dengan hewan ternak jantan, betina, dan hewan yang tidak jelas kelaminnya. Namun demikian, hewan ternak jantan, meski warna bulunya kurang bagus, menurut pendapat yang zahir itu lebih utama. Ikhwatal iman rahimakumullah. Demikianlah pembahasan singkat kita mengenai hukum kurban hewan betina dalam pandangan Islam. Dari dalil-dalil yang telah disebutkan, dapat diketahui bahwa berkurban dengan hewan betina itu diperbolehkan dan tidak melanggar syariat Islam. Wallahu a'lam bishshawab.